Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pemirsa budiman sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dalam podcast Tiga Ranah Pancasila. Saatnya cendekiawan bicara. Podcast yang digagas bersama oleh Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, dan FKPPI ini merupakan ruang perbincangan dalam rangka memperdalam dan mensosialisasikan pembangunan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dalam tiga ranah, yaitu ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Pendalaman tentang ranah tata sejahtera telah dilaksanakan dalam beberapa episode podcast sebelum ini dengan tema mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy dan peningkatan daya saing global dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, tentu kuncinya adalah penguasaan pengetahuan dan teknologi. Tanpa pengetahuan dan teknologi, tanpa inovasi, sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah bangsa bisa menjadi mubazir, bisa bahkan menjadi petaka, seperti dikatakan Richard Auty bahwa sumber daya alam itu bisa mendatangkan kutukan atau yang disebut dengan natural resource curse. Untuk membahas tentang teknologi, tentu kita tidak bisa lepas dari sistem pendidikan nasional, sistem ekonomi nasional, dan sistem inovasi nasional. Itulah yang oleh negara-negara yang lebih dulu menguasai teknologi menjadi tumpuannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan podcast kali ini, kita akan memperdalam sistem inovasi nasional dengan tema memperkuat sistem inovasi nasional dalam rangka mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan dan peningkatan daya saing global. Untuk memperdalam masalah ini, kita telah hadir dua narasumber yang sangat mumpuni dalam masalah ini. Yang pertama adalah Profesor Daniel Mudiarso. Selamat siang, Prof. Terima kasih kehadirannya di podcast kami. Beliau adalah guru besar di Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas MIPA IPB University. Beliau adalah peneliti senior di C4 atau Center of International Forestry Research. Betul ya, Prof? Betul. Ya, beliau pernah mendapatkan penghargaan Nobel Peace Prize 2007 atas kontribusi beliau menulis. Ya. Dan saat ini beliau adalah Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP periode 2003-2008 sejak Juni 2003 yang lalu. IP adalah mitra strategis kami dalam beberapa tahun terakhir ini menggagas diskusi serial membangun peradaban bangsa berdasarkan Pancasila. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Terima kasih sudah diundang. Narasumber yang kedua adalah Bapak Yudo Baskoro, sarjana sosial, MSc dan MPP. Beliau adalah
Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudo atas kehadirannya. Saya Mayor Jenderal Purnawirawan Idewa Puturai, pengurus Aliansi Kebangsaan, akan bertindak untuk memandu perbincangan pada siang hari ini. Pertama-tama Prof, saya ingin ke Prof Daniel. Seperti tadi sudah saya sampaikan, negara-negara yang telah mampu mensejahterakan rakyatnya, pada umumnya mereka telah bertransisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Sekalipun mereka tidak mempunyai sumber daya alam, karena ekonominya sudah berbasis pengetahuan dan teknologi, tentunya mereka cukup mampu mensejahterakan rakyatnya. Sementara kita sendiri, Indonesia, nampaknya belum terlalu maju dalam mentransformasikan ekonomi kita menuju ekonomi itu. Kira-kira apa sebetulnya masalahnya sehingga kita belum cukup maju bertransformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan? Ya. Mohon penjelasan, Prof. Ya, ini ceritanya panjang dan berderet-deret begitu, sudah lama terjadi. Tapi untuk membuat singkat ceritanya, tadi saya waktu di jalan tol itu macet. Ya, jadi kemacetan itu mengingatkan saya pada kemacetan bagaimana kita bertransformasi dari resource based economy ke knowledge based. Yeah. Jadi yang di depan itu ketika macet itu ternyata ada yang mogok, sehingga yang di belakangnya mogok juga, belakangnya mogok juga. Bukan kecelakaan tapi mogok yang beruntun. Nah, yang di depan ini karena saya pendidik gitu melihat dari sisi pendidikan. Jadi kalau kita lihat macetnya transformasi ini berawal dari sistem pendidikan kita yang sudah lama tidak menekankan knowledge sector. Jadi sejak SD, kalau kita melihat catatan PISA, itu Program of International Student Assessment, sejak 2003 itu kita berada di urutan 5 paling bawah dari 70-an negara begitu. Dan sampai 2018 terakhir di assess itu belum beranjak jauh. Dan setelah COVID ternyata peringkatnya naik 5 level gitu, tapi skornya turun gitu. Karena negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi singkat kata pendidikan dasar kita yang nantinya beruntun akibatnya ke pendidikan yang lain itu memang sudah lama tidak mendapat perhatian yang serius. Termasuk diantaranya yang paling konkret itu menyiapkan guru yang baik. Nah, sehingga literasi anak-anak didik kita yang 20 tahun yang lalu itu, yang sekarang sudah jadi mungkin dosen, mungkin peneliti, mungkin di BRAIN ya, jadi itu pada level yang begitu rendah dari sisi PISA yang diakses oleh OECD ini. Jadi beruntunnya itu ke universitas, kita melihat dari ranking apa saja yang World University Ranking itu kita di urutan sekitar 400-an gitu ya, 250 sampai 500 di peringkat itu. Jadi ya jelas saja karena bahan bakunya memang kualitasnya belum bagus gitu ya, sehingga macet di sana. Nah, kendaraan yang paling besar di belakang yang nggak bergerak-bergerak ini yang namanya inovasi. Jadi GII, Global Innovation Index kita juga rendah. Jadi kalau PISA-nya tadi yang sekolah dasar itu peringkatnya sekarang nih yang terakhir 2022 itu 63 dari 80 negara. Itu masih jauh di bawah yang tadi Bapak sebut negara yang tidak punya resource. Singapura itu nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam skornya 28, jauh dari Indonesia yang hanya 63. Dan itu berakibat pada tadi World University Rankingnya yang begitu rendah 500-an.
Dan GII kita itu sekitar 61 dari 130 negara. Vietnam sudah jauh lebih baik, 46. Kita 61. Jadi bicara soal resource dan pengetahuan, kita melihat tetangga kita saja ya, memang masih jauh. Vietnam yang baru merdeka tahun 75-an, kita tahu itu begitu cepat mengejar ketinggalan itu. Dan kita masih jauh tertinggal di belakang karena yang tadi saya katakan knowledge sector ini tidak dipandang sebagai bagian yang serius dari budgeting negara kita, APBN dan sebagainya. Jadi knowledge sector bukan hal yang wah gitu ya, kelihatan misalnya tourism gitu, sektor yang rame-rame dikerjakan. Knowledge ini tidak ada yang melirik, dan ini yang perlu kita coba benahi. Iya, usul. Negara-negara yang maju dalam penguasaan teknologinya memang dia mengandalkan dua sistem nasionalnya itu, Pak, ya, sekurang-kurangnya sistem pendidikan dan sistem inovasi ya. Betul. Jadi itu menjadi tumpuan. Sementara sepertinya kita di dua sistem ini masih ada masalah gitu ya. Jadi kunci kita bertransformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan adalah penguasaan teknologi. Penguasaan knowledge itu sendiri. Knowledge dan teknologi. Banyak indeks yang dipublikasikan baik oleh lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang menunjukkan bahwa kita masih rendah di masalah itu ya, knowledge dan teknologi gitu. Betul. Seperti tadi Prof sampaikan, GII kita 2023 berada di posisi 61 ya. Walaupun naik dari 75 ke 61, kita masih jauh ketinggalan di ASEAN sendiri gitu. Nah, kira-kira saya ke Pak Yudo nih yang di BRIN nih. Kira-kira apa masalahnya, Pak? Kenapa kita masih jauh ketinggalan dalam hal knowledge dan inovasi ini? Iya. Mungkin yang pertama, saya melanjutkan dengan Prof Daniel ya, kaitannya dengan tadi kan Prof pada sisi perspektif pendidikan gitu ya. Kemudian kalau boleh nanti saya eksplorasi terkait dengan sistem inovasinya. Gitu ya. Yang pertama, kalau kita ngelihat innovation policy itu sebenarnya kalau di dalam satu perkembangan ya mulai dari Perang Dunia II sampai dengan sekarang dan itu dialami oleh beberapa negara berkembang, negara maju. Sebenarnya kita sudah hampir ketinggalan dalam konteks gini. Ada 3 fase dalam innovation policy itu. Yang pertama, pada saat kita selesai dengan Perang Dunia II, itu kita berharap bahwa penguasaan teknologi itu digunakan untuk meningkatkan perekonomian. Yang kemudian yang kedua itu lebih kepada bagaimana kita meningkatkan pada sektor-sektor manufaktur, industri. Dan pada fase ketiga, karena kemudian dalam periode sekitar 2000-an, maka kita dorong bagaimana kita membuat semacam ekosistem untuk kesejahteraan. Jadi innovation policy udah ke arah sana. Dan kalau kita ngelihat tahapan itu sebenarnya ada tahapan yang memang bertahap gitu ya. Kita meningkatkan ekonominya, kemudian meningkatkan sisi pengembangan penguasaan teknologinya secara lebih luas, dan kemudian masuk kepada bagaimana peningkatan kita di kesejahteraan masyarakat. Nah, pada posisi itu semua dialami, Pak ya. Negara-negara maju udah ngalami semua. Nah, kita masih berhenti di bagaimana pertanyaan kita kan bagaimana teknologi untuk ke arah ekonomi. Dan rasanya itu udah diskusi mulai tahun 90-an udah itu. Dan sampai sekarang ya kita masih dalam posisi itu. Bagaimana meningkatkan inovasi ini kemudian mengarah kepada perekonomian. Dan itu yang menjadi masalah kita. Artinya staging kita itu masih di dalam staging tahap pertama yang dialami oleh negara-negara maju. Itu yang nah, kalau kita ngelihat dari kondisi itu, apa yang membuat kita berhenti atau kemudian stay di sisi itu? Saya melihatnya dari sisi policy, innovation policy itu tidak berdiri sendiri, karena dia tidak berada dalam ruang hampa. Ketika kita gariskan bahwa penguasaan teknologi ini atau pengembangan inovasi ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada supporting yang lain, karena memang
sistem inovasi nasional itu tidak hanya pada sistem iptek, penguasaan iptek saja, tapi bagaimana sistem ekonomi, sistem sosialnya, termasuk juga sistem pendidikan yang tadi juga disupport oleh Pak Prof. Daniel gitu. Nah itu yang menjadi poin-poin pertama ya Pak. Dan kalau kita kemudian masuk pada sistem inovasi nasional, di sana ada paling tidak ada 3 unsur ya atau komponen utamanya. Kita selalu bilang baik itu di dalam Undang-Undang 18 atau Undang-Undang yang 11 kemarin 2019, bahwa ada 3 hal terkait dengan kelembagaannya, terkait dengan sumber dayanya, dan kemudian jaringannya sebenarnya, jejaringnya. Nah kalau kita ngelihat pada lebih dalam lagi pada kelembagaan, sumber daya dan jejaring, rasanya kita masih perlu effort yang luar biasa untuk mendorong itu. Nah yang pada sisi kelembagaan itu yang kemudian kita coba dengan yang namanya integrasi semua lembaga litbang di dalam wadah yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian sekarang kita masuk lagi kepada bagaimana sumber dayanya kita optimalkan. Baik itu kaitannya dengan infrastruktur maupun juga mobilitas perisetnya ya, dan termasuk juga pendanaannya. Gitu. Dan kemudian dalam suatu itu kemudian kita bangun juga namanya ekosistem riset inovasi. Jadi rasanya berbasis pada permasalahan atau kondisi kita yang sudah banyak terbelakang atau kemudian masih jauh tertinggal, kita kemudian kita mau speed up dengan cara membangun ekosistem riset inovasi melalui penguatan komponen kelembagaan, sumber daya dan jaringan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Coba kita lebih jauh ingin membedah tiga komponen tadi Pak ya. Kelembagaan, sumber daya dan jaringan ya. Kalau menurut Prof. Daniel, dengan disatukannya lembaga riset menjadi lembaga BRIN gitu, apakah ini cukup kondusif bagi ekosistem inovasi nasional kita? Ya, saya menggambarkan tadi seperti jalan tol yang macet ya. Saya lebih condong menghubungkan antara pendidikan, teknologi dan inovasi. Karena tidak akan ada inovasi kalau teknologinya tidak dikuasai. Kita tidak akan menguasai teknologi kalau science knowledge tidak dikuasai. Ya, jadi ini satu rentetan yang tidak terpisahkan dan ada satu kontinuum gitu ya, keberlanjutan satu dengan yang lain. Lalu masalahnya dari mana kita mulai gitu kan? Kalau mau dikerjain satu-satu, pendidikannya dulu, baru teknologinya, lalu inovasi, terlambat. Sementara orang sudah lari, kita baru merangkak gitu. Jadi perlu istilahnya leapfrogging, ya, meloncat di semua komponen ini, bukan kelembagaan sumber daya dan jaringannya saja, tetapi 3 rentetan ini harus meloncat. Nah, loncatan yang harus dilakukan untuk pendidikan, tadi saya singgung soal resource knowledge, sumber daya manusianya, itu harus brilian gitu ya, harus prima. Dan itu boleh diharapkan kalau guru-guru kita, ini saya udah teknis ini, guru-guru kita yang baik. Sekarang mungkin praktisi pendidikan bisa mengomentari itu, guru itu kan direkrut locally gitu ya, dari kabupaten, mungkin dari provinsi, sehingga kita tidak tahu kualitasnya ini. Saya tidak meremehkan itu, tetapi quality control ini jadi penting dalam rangka meratakan standar yang tinggi secara nasional. Nah, anggaran pendidikan kita itu kan besar sekali, termasuk untuk daerah ini, bukan hanya di Kemendikbud Ristek saja, tapi sampai ke daerah itu 20% dari APBN. Ini besar sekali. Tapi dana riset yang komponen kedua itu hanya 0,24%. Dan ketika BRIN dibentuk, kita pool gitu kan, ternyata justru lebih kecil, 0,0 berapa? 0,01 saya dengar. Ya. Jadi pendidikan diperhatikan, tapi kalau riset tidak diperhatikan dengan resource, sumber daya yang cukup, memadai, tidak harus luxurious, tapi cukup dan memadai untuk kebutuhan sekarang, sulit mengharapkan inovasi. Ya, jadi
konkretnya pendidikan guru yang berkualitas untuk murid dan school leaver yang bagus itu harus melompat. Bagaimana kebijakan nasional menciptakan apa tadi istilahnya ekosistem seperti itu ya. Ini harus diusahakan dengan sengaja dan dimonitor, diukur. Kemudian hasil dari pendidikan yang prima ini seperti Vietnam itu luar biasa pendidikan dasarnya. Apalagi Finland dan Singapura nomor 1 gitu ya. Itu mulainya dari guru yang baik. Jadi kelihatannya sederhana, kelihatannya simple gitu ya, tapi ini mendasar sekali. Sehingga kita bisa berharap sumber daya manusia yang memang knowledge base resource itu bisa diharapkan untuk menggerakkan ekonomi, mentransformasi dari resource ke human resource, dari natural resource ke human resource. Iya. Saya kembali ke Pak Yudo, Pak. Banyak orang menengarai ini kaitannya dengan jaringan, Pak ya, bahwa kolaborasi triple helix ya yang sering kita kenal antara lembaga riset perguruan tinggi di satu sisi dan dunia usaha di ujung sana yang mengkomersialisasikan hasil-hasil inovasi ini tidak berjalan dengan baik. Pemerintah di tengah sebagai mediator. Kira-kira ada problem apa sih, Pak? Hubungan ketiga helix ini gitu, sehingga belum bekerja secara optimal, sehingga banyak menyebabkan hasil-hasil riset kita itu masuk ke lembah atau jurang kematian. Itu sering disebut orang begitu, Pak. The valley of death gitu. Saya menemukan ya waktu pergi ke IPB begitu banyak hasil inovasinya, tapi tidak bisa dihilirisasi gitu, tidak bisa dikomersialisasikan menjadi teknologi gitu. Ini sepertinya ada masalah gitu. Kira-kira seperti apa, Pak Yudo? Sama ya Pak, ini kira-kira analisnya sepanjang. Iya. Tapi kalau boleh saya sampaikan Pak, pertama memang ini kan satu staging ya Pak ya. Ketika risetnya bagus, yang kemudian didukung oleh supporting education yang bagus, kemudian masuk ke penguasaan teknologi dan kemudian masuk ke ranah ekonomi yang kemudian kita sebutnya inovasi di situ. Sebenarnya yang perlu kita cek lagi apakah ketika tadi triple helix belum jalan. Yang pertama adalah kualifikasi hasil teknologi yang berbasis pada hasil riset tadi. Ya, teknologi yang berbasis riset itu memenuhi requirement nggak terhadap sisi industri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, Pak. Sehingga kemudian itu bisa menjawab, oh ternyata memang ketika itu dilarikan dalam satu proses tadi, komersialisasinya tidak berjalan dengan baik. Artinya requirement yang teknologi yang ini itu belum memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sisi industri tadi. Itu mungkin pertama. Terus kemudian yang kedua, iklim yang di industrinya sendiri, Pak. Ya, iklim yang di industrinya sendiri. Kita bisa tahu bahwa teknologi yang dimanfaatkan atau yang dimanfaatkan oleh industri ini dalam kacamata secara nasional itu memang lebih banyak lisensi dari luar gitu. Atau kemudian kata lagi dia lebih banyak assembling istilahnya gitu ya. Sehingga kemudian ya dia akan bergerak terus, apalagi kemudian dengan tuntutan yang dia harus return of ROI-nya harus jalan begitu ya. Udah nungguin ini lama dan tidak sesuai dengan kualifikasi, ya udah kita licensing aja terus. Nah, ini yang membuat kemudian ini bergerak sendiri, ini nggak nyampe ke sini. Itu yang kemudian yang namanya triple helix juga masih susah gitu, Pak. Nah, tapi kemudian kita di saat ini kita dorong dengan program-program kolaborasi bahwa teman-teman BRIN, teman periset itu kita dorong ketika teman-teman bisa mendapatkan kolaborasi dengan industri yang memanfaatkan hasil teknologinya atau hasil riset inovasinya begitu, maka kemudian dari sisi kinerja itu dapat poin tersendiri. Itu ini dari bagaimana meningkatkan motivasi daripada risetnya. Yang kedua, kemudian dalam skala institusinya di pusat-pusat risetnya itu dapat perhatian atau privilege untuk mengikuti program atau kemudian juga dapatkan skema-skema yang lebih besar lagi. Jadi untuk dalam rangka mendorong ini harus sesuai dengan kebutuhan daripada industri tadi. Nah, yang ketiga kita juga dorong
teman-teman yang industri ini untuk mengembangkan, baik itu mengembangkan risetnya ya dari lisensi tadi, tetapi kita minta ketika teman-teman ini mengembangkan itu dan bersama-sama dengan periset dalam negeri kita, baik itu dari lembaga riset kita atau dari perguruan tinggi, maka ini kita berikan insentif. Gitu. Ya ini sudah ada juga Pak ya di PMK 159 yang kaitan dengan super tax deduction. Nah ini juga dalam rangka untuk mengambilkan kolaborasi antara dan untuk menguatkan triple helix itu. Tapi memang ini juga kita bisa bilang tahapan ya Pak ya. Gitu. Nah kami di BRIN sudah memulai untuk mendekati teman-teman industri untuk melakukan registrasi istilahnya gitu. Registrasi teman-teman itu pengembangan teknologinya seperti apa, pengembangan risetnya seperti apa. Kemudian ketika teman-teman istilahnya masuk di dalam data kami dan itu requirement untuk mendapatkan skema ini, kita berikan skema pengurangan pajak ya Pak ya. Gitu. Ya kembali ke masalah kelembagaan ini, soalnya IP Pak saya tahu secara khusus menyoroti masalah ini di dalam buku putihnya Sains, Teknologi dan Perguruan Tinggi ya, menyoroti kolaborasi kelembagaan ini. Antara lain disebutkan belum adanya insentif yang cukup memadai bagi dunia usaha atau industri ya, untuk pengembangan hasil-hasil invensi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi, karena untuk mengkomersialisasikan hasil invensi itu seringkali tidak masuk ke ekonomiannya gitu. Kira-kira mungkin Prof. Daniel bisa menambahkan dalam pandangan IP, kira-kira apa yang harus kita lakukan itu Pak? Ya, jadi hasil riset atau inovasi yang bisa dijadikan barang dan dijual itu memang harus kompetitif. Kita tidak bisa dengan kebijakan sekalipun mendorong satu hasil inovasi itu untuk masuk market dihilirkan kalau memang tidak kompetitif. Jadi kita juga harus menyadari kondisi di luar bahwa mereka bisa jual barang yang highly qualified, high quality dengan harga yang kompetitif gitu kan. Jangan sampai kita menawarkan barang yang kualitasnya kurang tapi harganya mahal gitu. Jadi ini yang harus disadari, karena itu di dalam triple helix itu penting untuk menciptakan suasana di mana insentif itu didasarkan pada quality produk itu. Jadi bukan insentif untuk dapat istilahnya red carpet masuk ke pasar, tetapi based on the quality. Jadi high quality produk itu harus diusahakan, karena kalau tidak ya penyelundupan macam-macam terjadi gitu ya. Dan tadi soal lisensi itu penting karena memang banyak negara yang leapfroggingnya itu membeli lisensi. Ya, jadi ini mungkin juga perlu jadi pertimbangan gitu ya. Lisensi dibeli bukan untuk pura-pura kita jadi baik ya, tetapi untuk menghindari barrier atau hambatan-hambatan market, hambatan-hambatan pasar yang ada dan kita sadari, tetapi dikompensasi dengan barang produk yang memang high quality. Karena kalau kita tidak menjual barang dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang bagus dalam jumlah yang besar, sulit mengejar pertumbuhan ekonomi tadi yang mau transformasi itu ya. Jadi Indonesia emas itu 2045 itu diwarnai dengan knowledge based ekonomi yang kompetitif karena harganya kompetitif dan kualitasnya tinggi, jumlahnya banyak. Nah, pasar kita kan dalam negeri kan besar sekali. Dan kalau kita keep importing, jadi growth kita terhambat gitu kan. Kalau kita hanya tumbuh 5%, ekonominya nggak akan mengejar itu. Kita ada di dalam perangkap middle income terus. Sudah lama ini. Dengan PDB kita yang hanya kurang dari 5.000 US dollar. Ya, sementara 4 macan Asia ini udah lari kemana-mana. Bahkan Malaysia pun tahun 2020 udah keluar dari
dari perangkap negara berpenghasilan menengah ini. Taiwan, Hong Kong sudah lama, Jepang, Korea sudah lama. Mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kita masih di bawah 5.000. Nah, untuk mencapai 12.000 keluar dari middle income trap itu pertumbuhan minimum 7%. Dan itu tidak mungkin dicapai kalau produk kita sedikit dan kualitasnya rendah dari hasil inovasi. Baik, kembali ke Pak Yudo. Pak Yudo, di beberapa negara dalam mengembangkan inovasi nasionalnya itu mereka memberdayakan masyarakatnya ya, untuk memperluas ruang-ruang inovasi gitu. Tidak hanya di pusat-pusat riset saja gitu ya, tetapi juga di masyarakat, sehingga banyak tumbuh apa yang disebut home industry, misalnya Cina misalnya. Mereka begitu maju inovasinya karena memang pemberdayakan masyarakatnya. Gitu. Nah, di kita ini sudah belum kita mengarah ke sana sebetulnya, Pak Yudo? Kalau kita bilang, kita juga mengarah ke sana juga, Pak. Artinya gini, sejak tahun 2000-an ya Pak ya, kita juga mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi itu ke masyarakat, termasuk juga bagaimana menumbuhkan teknologi yang dari masyarakat. Gitu. Jadi akar rumput ini harus kita berdayakan. Gitu. Dan sekitar mulai tahun 2000-an kita udah mulai mengapresiasi beberapa atau mengangkat teknologi-teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kita berikan perluasan bagaimana pengembangan teknologinya dan kemudian bagaimana dorong ke arah pasarnya. Itu juga sudah kita jalankan. Kemudian beberapa perkembangan berikutnya kami menguatkan juga aspek KI-nya, kekayaan intelektualnya. Jadi kita apresiasi pengembangan teknologi yang dari masyarakat, inovasi-inovasi berbasis pada masyarakat tadi itu, untuk kemudian maju kepada yang namanya paten atau kemudian lisensi dan sebagainya. Itu kita dorong juga melalui pendampingan untuk sana. Dan beberapa tahun ini kita dorong juga yang namanya APL, akuisisi pengetahuan lokal. Jadi kita bangkitkan teman-teman masyarakat yang kemudian punya pengetahuan yang khas, spesifik di daerahnya, yang itu mudah terkait yang bisa dikembangkan. Kita angkat, gitu ya. Kemudian kita dampingi untuk pengembangan ke arah berikutnya. Itu juga kita lakukan juga. Baik, negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, ya. Katakanlah di ASEAN gitu, seperti Thailand, dia berfokus hanya kepada beberapa sektor unggulannya. Kita juga sebetulnya harus bisa belajar seperti itu. Kita punya comparative advantage yang luar biasa ya, baik di sektor sumber daya alam, lautan maritim gitu ya, sehingga kita bisa rubah menjadi competitive advantage. Kira-kira bisa nggak kita lakukan itu, Pak? Jadi kita tidak usah merambah seluruh sektor gitu. Kita prioritas pada sektor-sektor unggulan saja gitu. Seperti Thailand juga prioritasnya 2 sektor, Prof. Pariwisata dan pertanian. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat Thai food ya, siapa yang nggak pernah ketemu Thai food di Swedia, di Amerika Latin, di Kanada? Ada. Tapi makanan kita, rendang atau apa yang juga tidak kalah penting dan menariknya, itu makanan paling lezat di dunia, rendang itu. Tapi kenapa tidak bisa merambah sampai seperti itu ya? Ini inovasi sebetulnya. Jadi teknologinya berbasis masyarakat, itu teknologi yang tradisional tapi accepted gitu ya, sehingga kemungkinan untuk dia di scale up sampai global itu besar sekali. Jadi tourism food itu related, tapi kita mengerjakannya kan apa istilahnya piecemeal gitu, ngaclok-ngaclok ya. Tidak ada satu continuum antara di dalam istilahnya itu supply chain-nya itu tidak digarap utuh, sehingga ya macet. Ini menarik, bagus, disukai, tapi nggak ada pasar. Ya, ini contoh saja. Juga selain makanan, ya kita itu punya advantage yang besar sekali. Itu obat-obatan, ya medical atau apa istilahnya bio farma.
Ya itu keanekaragaman gaya hayati kita itu kaya sekali. Betul. Tapi kita lihat berapa besar devisa kita dipakai untuk impor obat. Yeah. Itu sedih sekali melihat situasi yang begitu tragis gitu ya, contrasting. Sementara kita punya resource yang begitu hebat. Nah, ini kan perlu sentuhan sains, teknologi, inovasi, baru sampai ke ranah transformasi tadi. Jadi pengenalan itu sudah lama, sudah dilakukan banyak pihak, banyak aktivis bahkan ya, sampai ke daerah-daerah itu sudah jelas itu, sehingga tinggal mengatur pathway-nya ke sana dan di support oleh kebijakan yang kondusif untuk ke arah itu. Yeah. Enak ngomonginnya ya, kalau saya sebagai orang yang kasih kuliah di depan kelas gitu, tetapi saya yakin banyak hambatan, banyak kendala di lapangan, tetapi semuanya itu sudah kita ketahui sebetulnya. Juga enak juga diomongin. Sehingga kendala-kendala itu bagaimana di remove ini ya, yang namanya barrier itu harus ada kebijakan yang kuat dan konsisten governance dari produk-produk nasional ini. Dari diskusi serial Pak yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia beberapa waktu yang lalu, kita keluar dengan rekomendasi prioritas pengembangan sains, teknologi, dan inovasi dan teknologi pada 5 sektor, Pak. 5 sektor unggulan kita. Pertama, sektor pertanian dan pangan. Ya, masa kita masih impor terus pangan gitu kan. Yang kedua adalah sektor sumber daya alam, dan yang ketiga adalah sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah kesehatan dan farmasi. Betul. Kita begitu banyaknya bahan-bahan obat kita kan. Keempat adalah kelautan dan kemaritiman. Kelima pariwisata gitu. Dan ekonomi kreatif gitu. Kalau saja kita fokus pada 5 sektor ini gitu, rasanya kita bisa menjadi negara yang prosper, yang makmur gitu. Gitu. Seperti Thailand hanya 2 sektor saja udah bisa luar biasa gitu. Baik, kembali ke masalah ini, hubungan kelembagaan triple helix ya. Dunia usaha memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan itu. Di beberapa negara, teknologi, inovasi, dan teknologi itu berkembang justru bersumber dari dunia usaha, Pak. Kita lihat di Finlandia, yang mendorong perkembangan teknologi justru Nokia dulu. Di Korea itu Samsung. Jadi riset dan inovasi sudah menjadi bagian fungsi organiknya dunia usaha gitu. Kita sudah ke situ belum, Pak Yudo? Kalau toh belum, kenapa gitu? Hambatannya kenapa? Gitu. Iya, yang pertama kita bisa tahu Pak ya, mungkin kami sampaikan. Kita mulai tahun 2017, mungkin tahun sebelumnya ya. Kalau saya baca dokumen itu tahun 2020 kita punya yang namanya prioritas utama nasional untuk riset dan inovasi, riset dan teknologi ya, pada saat itu ya Pak ya. Sampai kemudian 2017 kita punya rencana induk riset nasional yang kemudian ada prioritas-prioritasnya gitu ya Pak ya. Kemudian didorong lagi tahun 2019 namanya prioritas riset nasional yang kemudian ada sekitar 40 yang menghasilkan output yang atau produk yang bisa mendorong ke arah ekonomi. Kita sebenarnya udah punya Pak. Bahkan kemudian kami di BRIN mendorong lagi tahun ini, 2 tahun terakhir ini kita mulai memetakan kira-kira mana yang bisa dipercepat gitu ya. Jadi dari PRN tadi, produk-produk prioritas riset nasional yang bisa kita percepat. Kita ketemu Pak dengan 4 bidang. Lagi-lagi hampir sama dengan yang tadi hasil diskusi ya Pak ya. Pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan hidup gitu ya. Nah ini yang sekarang kita tawarkan bahwa ini kita punya produk ini. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa kendala, saya kembali lagi bahwa kebijakan teknologi atau kebijakan inovasi, kebijakan riset itu tidak berada dalam ruang hampa. Pasti ada kebijakan yang lain yang mempengaruhi dan itu bisa menjadi ini berhasil atau tidak. Nah, kalau kita evaluasi ya rasanya ekosistem itu yang belum terbangun. Sehingga kemudian
apapun yang kemudian dari sisi Prof. Daniel tadi sampaikan, kualitas kita harus ditingkatkan, ya, tetapi belum bisa diabsorb dengan teman-teman industri, mungkin ekosistemnya. Ada kebijakan-kebijakan lain yang perlu kita bareng-bareng gitu ya, Bro. Itu barangkali yang perlu, antara sinergi kebijakan dari berbagai sektor itu untuk dorong ini. Nah, lagi-lagi kaitannya dengan riset dan teknologi, kami nggak bisa sendiri. Kami harus bergerak dengan teman-teman di keuangan, di industrian dan sebagainya. Ya, bicara ekosistem, saya tahu Bappenas sudah menyusun cetak biru ya. Cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi nasional. Iya. Mudah-mudahan dengan cetak biru itu ekosistem inovasi nasional kita bisa berkembang dan kondusif ya bagi pengembangan sains dan teknologi gitu. Iya. Nah, sekarang mungkin ke Prof ya, tadi kita sudah sempat berbincang soal sumber pendanaan riset ya. Yang menurut catatan saya itu di tahun 2019 yang dikeluarkan oleh UNESCO, GERD kita atau Gross Expenditure for Research and Development kita masih 0,2% dari PDB. Jauh jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sendiri pun gitu. Bahkan ini dari catatan yang saya dapat, justru setelah disatukannya riset ke dalam BRIN, itu anggaran riset kita hanya sekitar 0,01% dari PDB. Gimana Pak? Ini kira-kira ya, Prof. Daniel? Ya itu situasi yang mencemaskan sebetulnya. Bagaimana mungkin kita mengejar ketinggalan teknologi dan inovasi kalau risetnya begitu dalam tanda petik murah. Ya, mahal itu penting karena dengan riset yang mahal kita bisa mengejar topik-topik industri yang strategis tadi. Ya, dengan dia mahal berarti juga bisa tuntas. Riset itu nggak bisa dibuat tahunan. Sekarang dengan anggaran yang terbatas itu, peneliti itu nunggu uang, begitu keluar, mohon maaf ini, jadi 3 bulan ke depan sudah harus dipertanggungjawabkan. Dan itu kecil sekali. Kita harus jujur ya bahwa itu nggak kemana-mana riset seperti itu. Jadi dari sisi kebijakan, pemerintah harus berani membuat sesuatu yang secara budgeter di luar kebiasaan. Jadi kalau business as usual untuk riset 5 tahun ke depan seperti 10-20 tahun yang lalu, kita tidak akan leapfrogging itu tadi. Dan generasi kita ini yang kita didik, siapkan untuk jadi peneliti maupun untuk jadi pemain bisnis itu jumlahnya besar, yang kita sebut dengan bonus demografi ini. Kalau kita miss dari sekarang sampai 2030 untuk menguatkan kapasitas mereka melalui pendidikan dan riset yang unggul tadi, yang strategis itu, kita tidak akan mencapai itu Indonesia Emas 2045. Kesempatannya sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi bagaimana nanti pemerintah baru mengkonsentrasikan atau melihat knowledge sector ini sangat tergantung pada kebijakan yang akan diambil, sehingga bonus demografi bisa dioptimalkan dan orang Indonesia makin pintar, makin inovatif untuk mengejar hal-hal yang tidak terlalu sulit untuk dikejar tadi, prioritas-prioritas industri itu. Ya. Pak Yudo, dari yang sedikit itu ternyata penyumbang dana riset terbesar masih pemerintah, 80%. Private atau swasta hanya 20%. Terbalik dengan Korea Selatan dan Singapura, yang justru swasta menyumbang 80% dana risetnya. Pemerintah hanya 20%.
memang di beberapa negara memang riset dan inovasi itu berkembangnya di sektor swasta, dunia usaha. Nah, kenapa kok kita masih begini, kita belum bisa mendorong dunia usaha kita untuk berperan mendorong riset dan inovasi ini? Ya, mungkin yang pertama Pak ya, pada poin itu betul kondisi 80-20 itu masih terjadi gitu ya Pak ya. Dan kita juga memahami itu. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada bagaimana alokasi kita yang dulu 0,24 sekarang 0,01 itu sebenarnya itu hasil evaluasi kita juga ya Pak ya. Jadi BRIN melakukan evaluasi kira-kira komponen dari yang sebenarnya 0,24 itu apa aja sih sebenarnya. Karena pertanyaannya ini kan sudah berjalan beberapa puluh tahun begitu ya alokasi itu. Kita punya masalah. Bagaimana optimalisasi dari 0,24% itu ya, yang kemudian kita harus selalu tingkatkan, dan kita sudah cukup berhasil itu Pak ya. Ada di 0,2 gitu ya. Sebelumnya kan masih 0,1, 0,07 sebagainya kan Pak di dalam periode 2-30 tahun terakhir ini. Kita udah punya jawaban bahwa kita udah meningkatkan itu. Tetapi kalau kita lihat dari evaluasi apa yang komponen terbesar di situ sebenarnya bisa dikatakan belum mendukung yang namanya aktivitas risetnya. Karena aktivitas riset itu artinya operasionalisasi dari belanja risetnya Pak. Karena sebagian besar itu adalah belanja peralatan. Dan ketika itu berada di semua KL, akumulasinya jadi besar. Ketika KL ini untuk kebutuhan litbangnya membutuhkan alat ini, dia beli. Sementara pada kebutuhan yang sama untuk menguji itu di sini juga beli. Itu yang sebagian besar ternyata komponennya ada berada di sana. Nah, maka kemudian disatukan dalam satu alokasi di BRIN itu yang seperti itu udah hilang. Itu yang kemudian berakibat bahwa 0,21 tadi atau kemudian sekarang 24 triliun tadi juga sekarang udah tinggal hampir 7 triliun sampai 10 triliun Pak. Nah, itu yang langkah kita pertama bahwa kita yang seperti itu kita optimalkan. Peralatan kita jadikan satu, semua bisa terlibat, semua bisa mengakses gitu ya. Dan 0,24 dikembalikan. Dan nah gitu ya. Jadi satu strategi kami kita optimalkan dulu itu dan kita dudukkan ini lagi-lagi kepada budaya riset Pak ya. Iya. Kan biasanya kalau udah dalam kondisi ini kita mesti akan struggle kita muncul gitu ya. Daripada kemudian kita berada di dalam angka yang sama terus, kemudian nanti juga akan dapat lagi seperti itu. Sekarang kita ubah Pak. Jadi teman-teman nggak ada jaminan bahwa tahun depan akan ada lagi yang sebesar itu. Kalaupun ada tambahan beberapa persen begitu, nggak ada lagi. Teman-teman harus berjuang untuk itu. Teman-teman harus jualan. Teman-teman harus dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi perubahan itu yang kita bangun di dalam 1-2 tahun ini Pak. Nah, PR berikutnya setelah ini tatanan ini udah bagus begitu untuk mempercepat itu, berikutnya alokasinya ditambahkan gitu ya Pak. Iya. Kita harapkan gitu. Tapi paling enggak ketika ditambah kita udah optimal betul. Mesin ini sudah bisa berjalan. Tapi itu stressful Pak untuk peneliti melakukan semua hal gitu ya, karena kita dilatih tidak untuk itu gitu ya. Jadi justru mungkin produktivitas dan kualitas risetnya turun dengan tekanan-tekanan birokrasi ataupun administratif. Ya, dan itu kami coba jembatani Pak dengan satu solusi bahwa di BRIN itu ada yang namanya layanan internal dan layanan eksternal. Jadi teman-teman itu kalau sebelumnya pusat-pusat riset itu bisa mengelola sendiri, ya Pak ya. Kemudian dia bisa mengalokasikan sendiri. Sekarang seluruh kebutuhan yang operasional itu berada di sekretariat. Jadi teman-teman akan hanya bergerak di sisi yang namanya operasionalisasi dari belanja-belanja risetnya. Semuanya sudah support semua. Jadi kaitannya dengan operasional ya Pak ya. Karena logistik sebagainya sudah ditangani oleh satu unit yang namanya sekretariat utama. Itu yang kemudian membangun juga bahwa teman-teman fokus aja ke risetnya gitu. Itu mendorong ke arah sana. Ya, meningkatkan anggaran riset pemerintah ya, dengan meningkatkan porsinya ya. Tentu menurut saya belum menjawab tantangan sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Singapura, yang justru porsi anggaran risetnya banyak disumbang oleh
sektor swasta atau dunia usaha gitu. Nah ini apakah tidak bisa dilakukan oleh kita gitu ya untuk mendorong, menstimulasi dunia usaha kita ikut berkontribusi dalam memajukan riset dan inovasi ini gitu. Ya, yang sudah kita lakukan dari Pak dengan PMK 159 dengan Super Tech Detection itu untuk mendorong industri yang kemudian mengembangkan riset-risetnya. Yang kemudian berikutnya yang kita dorong adalah industri yang memanfaatkan inovasi-inovasi dari para periset kita. Gitu. Itu sudah kita lakukan juga melalui beberapa kolaborasi yang ada. Tentunya ini terus bergulir dan kita harus punya namanya success story ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman industri besar itu kemudian masuk dan menggunakan teknologi kita, itu yang sekarang terus kita kuatkan. Baik Prof Daniel, Pak Yudo, walaupun dalam waktu yang singkat, sekurang-kurangnya kita bisa mengenali apa sih masalahnya dalam menguatkan sistem inovasi nasional kita. Dengan mengenali masalah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk memberikan masukan, jalan keluar gitu. Bagaimana meningkatkan sistem inovasi nasional. Ini yang terus dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan bersama mitra-mitra strategis kami, yaitu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan HIPMI bersama Harian Kompas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini sekurang-kurangnya dapat menambah wawasan, menambah pemahaman para pemirsa atas apa yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi. Namun sebelum penutup, barangkali ada closing remark dari Prof. Daniel dan Pak Yudo, silakan Prof. Ya, masalah itu sudah lama kita kenali ya. Kita tidak perlu spend waktu, effort untuk mengenali lagi. Jadi dokumen-dokumen seperti yang IP sajikan untuk masyarakat itu di follow up saja. Kalau kita studi lagi sama masalahnya. Juga dokumen-dokumen Bappenas yang strategis. Bagaimana itu dihubungkan dengan financing dari sektor knowledge itu. Jadi kita perlu yang lebih konkret sekarang, saya kira, dan praktis gitu ya. Dan konsepnya sudah banyak sekali. Makin kita tambah konsepnya makin bingung gitu. Kita implementasikan yang sudah ada, mungkin salah, dan kita bisa langsung koreksi. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Oke, terima kasih Prof. Pak Yudo. Iya, saya melengkapi Prof Daniel ya Pak. Kalau kita bicara tentang dokumen kebijakan ya, saya bersyukur saya bisa mengikuti seluruh dokumen kebijakan mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang, mulai dari kebijakan strategis sampai dengan sekarang yang kebijakan riset inovasi gitu ya. Saya melihat tadi betul masalah itu kok kayaknya kalau kita ngomong masalah dokumen itu sih naskah urgensinya itu aja gitu ya. Jadi rasanya kita nggak perlu lagi mengenali itu, tetapi bagaimana kemudian kita mencari jalan solusi itu. Nah, rasanya satu, kebijakan inovasi tidak berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan yang lain, itu menjadi poin kita. Yang kedua adalah barangkali kita selama ini masih banyak yang pada level, saya nyebutnya policy level gitu ya. Ini kebijakan ini. Kemudian permasalahan kita diintegrasi antara kebijakan, strategi kebijakan. Yang kedua, bagaimana menurunkan kebijakan ini pada tingkat sampai dengan operasional, yang kemudian Prof Daniel lagi, ya udah kita kerjakan, kemudian kita bisa tahu learning by doing, learning by using. Kita nanti seperti apa, bagaimana memperbaiki. Artinya kita tidak hanya berbicara terkait dengan kebijakan ini, tapi bagaimana mengorganisasikan kebijakan ini dan bagaimana mengoperasional kebijakan ini dengan ranah bahwa kita harus sinergi antar kebijakan secara nasional. Mungkin itu. Baik, terima kasih Prof Daniel. Pak Yudo, waktunya saya kira apa yang kami dapatkan hari ini sangat bermanfaat kepada keinginan Aliansi Kebangsa bersama mitra strategis kami untuk menyusun semacam roadmap penguatan sistem inovasi nasional. Mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga kami bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah bagaimana menguatkan sistem inovasi nasional kita, yang tentu
sangat bermanfaat bagi transformasi kita menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Demikian pemirsa budiman yang saya hormati, bincang-bincang kita dengan Profesor Daniel dan Pak Yudo Baskoro dari BRIN tentang penguatan sistem inovasi nasional yang tentu sangat bermanfaat bagi upaya kita bertransformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam episode podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yudo. Terima kasih.